Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Sahibul Bait, Amir Majlis, Pak De Taufik, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada majlis ta'alum malam hari ini. Kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Kalau bicara syukur nih jangan sampai terlewatkan di kita walaupun sejenak. Tak boleh kita tak bersyukur. Harus selalu bersyukur. Antara syukur dan sabar memang dua hal yang harus sama-sama ada. Tidak ada iman tanpa kesabaran. Tidak ada iman tanpa rasa syukur. Cuman kalau mau ditimbang-timbang, ini sering juga saya sampaikan, antara syukur dan sabar, kira-kira lebih banyak mana nih? Nah, harusnya lebih banyak syukurnya. Sabar wajib pasti. Kalau sampai kita tak sabar, nah itu tak mampu gitu. Terus para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, kita juga harus memperkuat niat kita. Niat itu sesuatu yang menjadi pondasi seluruh amal. Kalau ada seorang hamba Allah yang dia beramal terlihat bagus sekali. Apalagi zaman sekarang nih, zaman apa? Zaman pemilu tuh semua orang nak beramal kan? Mudah sekali gitu. Malah kadang-kadang orang bertolak nak nak nyumbang masjid karena takut diselewengkan, maksudnya dijadikan sarana politik ya kan. Nah, banyak amal-amal yang kelihatannya bagus, bagus di luar. Tapi kemudian ternyata di dalam hatinya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an tuh, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kata Allah, padahal tidak diperintahkan kecuali beramal karena Allah, mukhlis, memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ikhlas itu apa? Antara ikhlas sama rela. Kadang-kadang kita suka nak bertukar-tukar ya. Apalagi dalam bahasa Indonesia ini, eee, ikhlas itu kesannya itu adalah rela. Nah, contoh-contoh nih, kita beramal ikhlas, biasanya itu kalau kalau kita sudah betul-betul udah pasrah, "Udahlah aku ikhlaskan aja lah." Nah kan ya kan? Atau kita tertimpa musibah, ada keluarga yang kita cintai meninggal, "Pun dah ikhlas aku dah semuanya weh." Maksudnya kan dah rela. Nah, kita suka nak ngartikan ikhlas ya. Jadi kalau kita belum belum masih ada mengganjal, kita anggap belum ikhlas, iya kan? Umpamanya kita nak sedekah, infak, rasa masih mengganjal tuh be dalam hati, udahlah, berarti nggak ikhlas sih orangnya. Padahal ikhlas itu sebenarnya beramal karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah niat karena Allah. Niat karena Allah memang, eee, seharusnya niat karena Allah itu rela, harusnya. Tetapi mundaan sampai ke rela, apakah ndak ikhlas? Ikhlas juga, cuman mungkin ikhlasnya ndak maksimal. Ikhlas tetapi masih belum belum dicampur dengan rela. Rela kalau dalam bahasa agama itu sebenarnya ridho. Makanya tingkatan tertinggi dalam ikhlas itu adalah ridho. Kalau ridho itu, kita betul-betul betul-betul istilahnya kalau bahasa saya itu, macam macam drat sama mur itu udah nyatu dah. Jadi antara rasa dalam hati kita itu dengan yang Allah perintahkan itu udah nyatu, itu namanya ridho. Jadi semua yang Allah perintahkan ke kita itu, kita pun udah merasa suka. Sebaliknya yang Allah larang kepada kita, kita pun merasa menghindari atau rasa benci. Itu namanya ridho tuh. Itu tingkatan tertinggi. Kalau ada kita merasakan itu hebat. Umpamanya gini,
Allah perintahkan kalau ibadah yang paling nomor satu apa? Sholat kan? Allah cintai kan dengan orang yang sholat? Nah, sekarang kita tanya dengan diri kita cintai nggak dengan sholat? Iya kan Bu I, cintai. Nah, kalau saya tanya, apakah menjadi hobi kita sholat? Kalau cinta itu sama dengan hobi bahasa kita. Artinya memang betul-betul cinta betul dengan sholat, sukanya dengan sholat itu, sampai nak ke masjid itu ditunggu-tunggu nyan. Macam pengantin baru nunggu bininya. Ah itu hobi itu. Itu orang yang sudah nyatu antara rasa suka dalam dirinya dengan apa yang Allah perintahkan. Itu ridho namanya itu. Nah, apalagi selain sholat yang Allah perintahkan. Puasa. Nyan jadi kita suka kan puasa. Ade sukanya waktu buka. Iya ke cari singinyannya nggak perlu salah ya. Pokoknya manusia paling disiplin waktu buka. Ya, makin nunggu 1 menit ya Allah kada sakat nagi, sebok-bok hatinya orang. Harusnya cinta. Kan Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan itu harusnya nih orang yang beriman itu menyukai, mencintai, berbangga hati, lalu kemudian dia dengan menyukai itu dia menjadi ringan mengerjakannya, nikmat mengerjakannya. Nah, itu namanya ridho. Makanya kalau orang ridho itu betul-betul nikmat. Dia beribadah tuh nikmat. Kalau mau tanya kapan kau nikmat ibadah tuh? Kalau macam kita itu ada juga, mustahil pula ada. Ada lah. Cuman ibarat kata orang tuh, kalau dalam sepanjang bulan puasa itu tadi itu yang kita paling nikmat tuh waktu buka. Batul juga, ya ibadah juga ini. Waktu laparnya, waktu hausnya udah mulai dalam hati Allah. Sampai ada seorang akhwat yang ngomong dengan saya, aku tuh kan sampai merasa gitu, dia bilang, ngapalah tangah ade ibadah macam itu. Puasa ngapalah tangah ade ibadah macam itu. Ya boleh dimakan tuh tangdaan boleh jadinya. Gara-gara puasa. Cendol, tabu, kelapa, ya boleh semua dimakan ya, diminum. Tapi karena ada perintah puasa, jadi tak boleh. Nah, rasa nak cinta kan susah jauh ya. Kecuali kalau orang memang imannya sudah tebal, betul-betul dia merasa ini kenikmatan, nah itu. Ridho. Nah kalau ikhlas, saya yakin sebenarnya sudah sering disampaikan. Cuman kalau saya ini kan nggak suka nak ngulang-ngulang juga. Bagi saya dan bagi kita semuanya. Biar nggak lupa. Yang jelas ikhlas itu maksudnya adalah beramal karena Allah. Nah, jadi agak beda juga antara ikhlas dengan rele. Apakah setiap yang beramal karena Allah itu pasti rele? Belum tentu. Ibu-ibu kalau sholat pasti rele kayak semuanya. Pasti nyaman kayak gitu. Iya, ngangguk gitu ya. Coba kalau saya sebutkan macam sholat subuh, lagi ngantuk. Nyanke nyaman ya? Kadang-kadang kita paksakan. Tapi kita bukan dipaksa karena takut suami, bukan. Bukan dipaksa karena takut dengan aki newan, bukan. Kita memaksakan diri kita karena tidak takut kepada Allah. Kan bisa kan? Ya Allah, sajuk lalu tuh. Tapi karena aku tahu itu perintah Allah, maka insya Allah aku langkahkan kaki walaupun liur masih ada yang nempel. Kita berangkat. Ngantuk nih. Anda boleh hendak nih kita kan? Iya sebenarnya kalau mau disebut rele belum rele ya. Mun rele kan merukas. Macam nak umpamanya Pak RT, Bapak pelak kampung bagikan duit jam 4 subuh 1 miliar. Tetap rele gitu ya. Jam 2 subuh kita dah. Dan tidur tadi. Ibarat dan nggak masuk akal 1 miliar. Sudah masuk miliar terlalu jauh. 100.000 jauh makai. Nyi Pak Kades, aku nak berikan duit, tapi syaratnya satu jam 4 subuh, mudah lewat sikit 1 menit dan aku balikkan. Betunggu kita di sini. Dari jam 3 subuh kita tunggu dah. Nah, iyalah, iya rela ya. Ini macam rela. Nah, kalau sholat subuh kan ya, sholat subuh kan ya kita Pak Akal ini dah Pak Akal. Pak Akal sholat subuh tuh ada ancaman dosa. Mun si dosanya saya kira enggak dan kita kerjakan ya, tidak ambil dosa itu lanjutkan ya tidur kita. Ya kayak gitu. Pak Akal puasa ya, ada dosanya mun kita tinggalkan. Kita ini memang masih beramal, memang masih ibarat anak kecil tuh masih pakai kayu. Ya kan? Dan mempan ke dia, nak, kau mun belajar nanti naik kelas jadi bagus pintar. Dan laku ya. Nak mun kau udah belajar, yo kayu. Belajar deh, belajar. Kita kan yang juga. Mun si ancaman dosa ya, puasa. Saya nak yakin kita puasa ya, dan puasa kita. Dah tang makan-makan ya si dosanya itu ya. Contoh yang sunat ya lah.
"Ngapain engkau kerjakan sholat duha?" "Ya sunat ya Ustaz." "Ya susah kita memerangi." Ya betul. Padahal kan dia banyak pahalanya. Nah, jadi gitu macam gitu itu masih masih ieu, masih tapi ya masih bagus. Cuman terus ditingkatkan. Jadi ditingkatkan ikhlas, kita kuatkan hati kita untuk ikhlas. Nah, para hamba Allah sekalian, punce dari awal itu memang ikhlas. Ikhlas ya kekuatan, ikhlas ya keistiqomahan, bahkan kesabaran kalau orang tak ikhlas tak bisa lama-lama. Sabarnya saking zaman-zaman ge dulu ih, saking orang tuh resnya tak mampu nak sabar sampai dia bilang, "Sabar tuh ada batasnya." Nah, bahasa manusia, bahasa-bahasa gitu ya. Padahal kalau bahasa Quran, sian bahasanya. "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru," kata Allah. Maka bersabarlah. Wasabiru, terus kuatkan kesabaran sampai kau menjadi penyabar. Dalam Al-Quran tidak ada batas kesabaran. Tapi karena kita nih, saking tak mampunya, saking merasa beratnya bertahan dalam keimanan, dalam kebaikan, sehingga kita merasa sabar itu ada batasnya. Nah, untuk agar sabar itu bertahan terus sampai menjadi istiqomah, harus ikhlas. Contoh sederhana, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Contoh sederhana tuh, kalau kita Allah anugerahkan banyak harta, kemudian ada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk bersedekah dengan dia. Kemudian di antara orang yang kita sedekahi itu, ada yang tak tahu terima kasih. Kita beri dia, kita pula dimakinya. Tapi kita tahu dia ya perlu dengan sedekah kita. Nah, kira-kira cuk nak kita beri lagi nak. Wallahu a'lam bishawab. Petuah nak kubari kau, masih ada orang lain. Padahal dia itu tetangga kita. Mungkin nggak ada orang seperti dia? Mungkin, namanya nggak manusia. Sangat mungkin ada orang seperti itu. Walaupun mungkin di kiri kanan kita sih ancam ya. Tapi ada orang yang uji seperti itu. Dan itu terjadi pada masa khalifah. Waktu itu masih belum ada khalifah. Pada masa Rasul terjadi pada khalifah, pada sahabat Abu Bakar. Jadi, nah kalau nggak ikhlas, habis itu. Kita stop itu sedekah kita. Padahal kalau ikhlas kan gampang nanyakannya. Memang yang bayar sedekah kita itu dia ke Allah. Allah. Kalau Allah yang memberikan balasan, lah apa urusannya dengan omongan dia? Dan memang tidak ada dalam dalam ayat itu menyebutkan kita itu memberikan sedekah, memberikan infak itu berdasarkan omongan itu tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan memberi bukan atas dasar rasa terima kasih dalam Quran surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak lain dan tidak bukan memberi itu hanya karena Allah dan kami tidak mengharapkan rasa syukur dan terima kasih. Jadi sebenarnya orang yang terima kasih itu hanya boleh dibilang itu aksesoris. Macam kalau karate itu macam bunga ya. Tahu lah Bang Pondoko itu kan dah pukul 7 HP kan dah lewat-lewat semua. Ya macam bunganya ja gitu, bunga dalam karate dalam pukul 7 ya bunganya ja. Dan bieu pun dan ngaruh dengan pukulan ya istilahnya. Aksesoris sih sebenarnya. Terima kasih orang atau orang yang tak tahu terima kasih itu hanya aksesoris. Jangan sampai itu membuat menjadi patokan kita dalam beribadah. Nah bicara tentang ikhlas, ada sebuah kisah ini disebutkan, kisah ini berlatar belakang pada masa Bani Israil. Jadi kisahnya itu ada satu kampung, satu kaum yang dia menyembah pohon, disesatkan oleh disesatkan oleh setan, iblis atau setan. Menyembah pohon. Tetapi di kampung itu ada seorang pemuda yang dia solih, dia melihat kesesatan kaumnya, akhirnya dia bergerak untuk nebang pohon itu. Tak terpakai ini dia bilang, nah, tebang ya pohon itu. Dia pergilah ke pohon itu, bawa kampak tajam-tajam, ditebangnya pohon itu. Begitu dia lagi nebang pohon, keluar iblis. Iblis keluar, menghalangi dia mau nebang pohon. Tapi kemudian si pemuda tadi tetap istiqomah nebang pohon, akhirnya berkelahi dia berdua tuh. Berkelahi, menang si pemuda. Begitu mau dipelasah sama si pemuda itu, iblis tuh ngomong, "Jangan kau pukul aku. Kau nanti kuberi harta. Setiap hari nanti akan ada 1 koin emas di rumahmu. Aku janji." Kata iblis. Mikir juga pemuda, sedang nggak dia bilang nih, koin emas. Akhirnya tak jadi ditebang pohon, balik ke rumah. Begitu nyampe ke rumah, memang ada tuh koin emas. Nah, hari ini dapat, besok dapat lagi. Sampai berhari-hari, dapat deh koin emas setiap hari. Lumayan kaya koin emas. Itu pun tak agak pas nengok koin emas sih. Dapat, jadi kaya dia. Kemudian
Hari berikutnya, tang nggak ada lagi, dapat. Dia bilang, "Ah, nggak ada nih." Lupa ke apa habis orang yang tuh, makhluk yang ngelangi ini. Besok tak ada lagi. Ah, udah dia bilang, "Kalau gitu aku tebang pohon." Bawa kapak lagi, pergi lagi dia tebang yang pohon. Bertemu lagi iblis itu, berkelahi kita berdua. Kali ini iblis yang menang, si pemuda yang kalah. Nah, ini apa sebabnya Ibu sekalian? Apa sebab dia kalah tuh? Atau apa sebab pertama dia menang? Niat. Niat yang membuat dia menang atau kalah. Karena yang pertama kali ketika dia berkelahi dengan iblis, itu Allah yang membackup-nya. Karena kalau orang yang berniat karena Allah, urusannya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah, beramal karena Allah, maka sebenarnya yang menjadi backing kita, tahu kan nanti backing itu yang membackup kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang ikhlas itu sebenarnya orang yang paling langsung hubungannya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta diberi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dia istighfar, Allah ampunkan. Dia punya hajat, Allah kasih hajatnya itu. Kadang-kadang belum terucap, udah Allah berikan kepada dia. Orang ikhlas. Hubungan itu langsung kepada Allah. Ketika dia punya persoalan, Allah bantu dia. Ini hamba-hamba Allah yang ikhlas ini, hamba-hamba Allah yang di bawah lindungan Allah. Bahkan ketika apa? Ketika iblis itu berkontrak nih, saya katakan gitu, berkontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, kata iblis apa? Aku akan sesatkan semua hamba-hambamu itu. Saking membangkang dah, kepalang tanggung nih iblis nih. Dia bilang begitu. Kata Allah, "Iya, cuman engkau tak akan mampu menyesatkan orang-orang yang ikhlas, kecuali orang-orang yang ikhlas." Bahkan bukan orang yang ibadah, bahkan bukan orang yang alim yang Allah sebutkan di situ, tetapi orang yang ikhlas. Karena ternyata banyak pula orang yang ibadah itu tak ikhlas. Hati-hati. Mohon maaf nih, macam-macam gitu nih belum tentu maaf nih, belum tentu macam saya nih dulu. Jangan-jangan banyak amal tuh yang di latar belakangnya bukan ikhlas. Bukan hanya terpaksa, mungkin ada tendensi-tendensi lain. Orang yang berinfak banyak-banyak tuh belum tentu dia paling dulu nanti menghadap Allah dalam kondisi selamat, belum tentu. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan kata Rasul ada 3 orang, aku tidak melihat 3 orang ini kecuali dia masuk pertama kali masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Yang pertama orang yang berjihad. Nah, berjihad, jihad dia. Kenapa dia masuk neraka? Ternyata jihadnya itu bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang punya ilmu, menyampaikan ilmunya. Ternyata dia menyampaikan ilmu, benar ilmu yang disampaikan, tetapi niatnya bukan karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang berinfak. Orang-orang menyebutnya sebagai orang dermawan, orang-orang yang memiliki amal yang bagus di mata manusia, tapi ternyata dia paling dulu masuk neraka karena dia berinfak bukan karena Allah. Kata Rasul 3 golongan ini. Makanya hati-hati. Memang sebenarnya kalau bicara tentang ikhlas tuh Masya Allah, para hamba Allah sekalian, memang, orang tuh tak pakai modal Pak, ikhlas itu. Nggak ada modal. Makanya setan itu paling takut sama orang yang muflis. Sejak awal dia paling dolok dia nganokan itu. Dia nak ngacaukan nanti gitu tuh. Sebelum kita beramal tuh, udah dianokkan sama dia, udah digoyang-goyang hati kita tuh. Dia bilang, "Jangan nak taklim. Kau kan ya masih sakit kakimu ya." Nah, mulai kita nyari-nyari sakit di kaki tuh ya. Mun dibawa mancing, jangankan sakit kami ya bisul yang ndak 3G pun masih berjalan gitu ya. Tambah. Tapi buat taklim aja inyan. Nah, tapi kita bismillah kita set berangkat. Berangkat kita masih taklim. Berhenti ke setan, nggak berhenti deh, Bu. Nggak berhenti. Sampai nanti nah anaknya udah sampai ke tempat taklim, nah mulai dikacaukannya leh. Dia bilang. Dan saya sebutkan yang ye. Itu kan masalah ikhlas. Masalah ikhlas. Ya bukan karena setan ya, Bu. Ya karena ngantuk lain. Nanti ada obatnya, Bu, tenang. Yang terakhir ada obatnya nanti. Obatnya nanti pakai kafaratul majlis, semua hilang. Jadi udah sampai kita tempat taklim, nanti hati kita dipalingkannya. Bisa nggak orang berpaling hati? Bisa. Ikhlas itu yang paling gampang dipalingkan karena tak nampak di muka, tak nampak di badan, tak nampak di perilaku. Dipalingkannya hati kita. Nah, mohon maaf nih, mungkin macam ustaz, dipalingkannya dari karena Allah menjadi karena manusia. Makanya Rasul tuh melarang memuji orang itu. Karena banyak orang tak tahan pujian. Melambung hatinya. Coba kita macam istri kita bilang cantik betul. 5 kali kita nyebutkan satu hari.
Ya macam itulah kita tuh. Kalau disebutkan, kata orang, lama-lama tuh kita beramal karena manusia. Nah, itu. Ya nanti Ibu taklim nih bapak-bapak kabarkan. Nyampaikan ya. Ya, mak biar kayak cara nak katakan cantik gitu. Takutnya kalah lalu dia merugas langsung bagi. Caranya Bu cantik cuma satu aja, Bu. Biar cantik terus apa lah. Suruh nak karep gelak bercamin. Dengarkan ya apa kata laki ya. Kata laki cantik, cantik lah. Nak ceramin gitu. Nanti ketahuan. Nah, jadi dipalingkan. Terus ternyata kita masih ikhlas. Kita masih mampu menjaga hati. Waktu selesai ta'lim. Apa selesai urusan setan? Belum. Dah laka masih nak disebut-sebutkan setan. Nanti ketemu dengan kawan yang lain, nah disebut setan. Nah, kau sebutkan tadi ya kau taklim ya. Kau paling bagus taklim tadi. Dalam hati kita kan suka ya. Tangsian orang nyebut kita taklim, kita mulai nak ngomongkan nih. Tadi rasa nikmat gak dengar tausiah. Hah? Karena ya, iya maksud kita itu udah ngabarkan ke orang bahwa kita itu taklim, soleh. Hati-hati. Kan yang suka di WA tuh. Nikmatnya beribadah. Kita enggak maksud hati kan nak nyampaikan kita nikmat beribadah. Padahal sebenarnya itu mungkin dalam hati kita nak ngabarkan aku sedang ibadah. Jadi aku ini orang yang soleh. Hati-hati. Tidak salah. Enggak salah kata-kata itu. Cuman banyak orang-orang, mohon maaf nih, orang macam-macam kita nih kayaknya nih, tak terlalu sanggup untuk berhadapan dengan ujian pujian dari orang. Takutnya hati kita berpaling dari karena Allah menjadi karena manusia. Lama-kelamaan jadi kosong, ngelompok, nggak diisi nih amal tuh. Nauzubillah. Menang setan. Bayangkan kita modal beramal ya, tapi karena hati yang rusak, akhirnya berpaling. Oleh karena itu betul-betul kita jaga keikhlasan kita. Selalu kita koreksi diri kita. Kalau kalau dan saya sangat yakin kita bukan orang yang jelas jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya kita selalu mohon kepada Allah agar dilindungi hati kita dari perkara-perkara yang subhat dan yang tidak mukhlis, tidak ikhlas karena Allah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Khalifah Umar, yang sering kami sampaikan nih, yang disebutkan dalam kitab susunan dari Ibnu Taimiyah ya. Allahumma ja'al amali kulluhu sholihan waj'alhu liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sholih dan jadikanlah dia ikhlas karena mengharap ridho-Mu. Dan jangan jadikan dia karena ada sesuatu yang selain-Mu ya Allah. Nah, itu doanya tuh. Jadi setan tuh terus bergerak. Nah, ini kenapa menjadi panutan kita gitu ya, menjadi contoh kita Khalifah Umar dalam hal keikhlasan. Satu ketika Khalifah Umar itu biasa beliau tuh suka nak berjalan keliling ngeliatin makmum. Nggak siang, nggak malam. Nah, satu ketika beliau malam hari berkeliling ngelewati satu daerah, satu perkampungan, kemudian didengarnya di dalam ada yang menyebutkan tenda atau rumah gitu ya. Di dalam rumah itu ada anak-anak yang menangis dan ada ibu-ibu yang sedang menenangkan anaknya dan terdengar seperti dia sedang memasak sesuatu. Ya bahasanya, "Tenanglah nak, teragi masak," nggih kira-kira. Kedengaran di Umar, penasaran Umar nih, lama bener nih ibu itu ngomong gitu, nggak masak-masak ya barangnya. Akhirnya dia berdua sama khodimnya, masuk ke dalam, dia ketuk pintu, "Assalamualaikum," masuk ke dalam. Terus tanya, "Mohon maaf Bu, memang ibu yang masak apa?" "Tenggoropedan masak-masak." Padahal anaknya itu nampak betul kelaparan. Apa kata emak itu? Kata ibu itu. Dia bilang, "Aku tak masak apa-apa, cuman masak batu ya. Iya cuman untuk ngibur ya anak. Biar dia nanti kalau udah letih-letih nangis, dia tidur." "Kenapa bilang gitu?" Nah, itulah kata ibu itu, "Memang kami ini lagi kekurangan. Memang Umar itu sudah melupakan kami." Langsung tersentak Umar, langsung akhirnya dia dia keluar, "Mami, mabu ini," dia bilang, "entar lo, entar lo." Dia akhirnya balik, kemudian langsung ke Baitul Mal, dia pikul gandum sekarung. Khodimnya tadi itu, "Dahlah Khalifah, biar aku aja." Khalifah nanti bilang, "Enggak," kata Umar, "ini tanggung jawabku di hadapan Allah SWT." Akhirnya Khalifah Umar membawa itu gandum, langsung dia ngagak ibu tadi itu, langsung disuruhnya masak. "Masak nih makanan." Malah Umar yang bantu masak. Udah selesai, dimasak, dimakanlah sama ibu itu dan sama anak yang tadi itu. Tertidurlah anak tadi. Apa kata ibu itu? "Anda sungguh jauh lebih baik daripada Umar." Umar balik.
Dan saya tidak mendengar kisah Umar itu mengklarifikasi bahwa dirinya Umar. Jangan-jangan sampai sekarang sampai meninggal ibu tidak tahu bahwa itu Umar. Itu apa maknanya, Ibu-ibu? Itu salah satu bentuk ikhlas. Kita tak peduli sebenarnya orang itu apakah berterima kasih dengan kita atau tidak. Bahkan orang itu melecehkan kita karena kita tidak tahu dia atau tidak. Tidak ngaruh dengan amal kita sebenarnya itu. Kalau kita kan enggak, paling dulu kita kabarkan dia. Yang paling dulu bukan bantu dia, paling dulu kita klarifikasi. Aku yang enggak tahu. Ngapa kau marahkan aku? Aku kan enggak tahu kau. Apa yang sedang kita omongkan tuh? Kita sedang membela diri kita. Bukan membela amal kita karena Allah SWT. Bukan. Nah, itu makanya Umar dalam hal keikhlasan memang jadi teladan kita. Allah titipkan satu nikmat keikhlasan kepada Umar radhiyallahu anhu. Dia jadikan sahabat Rasul terbaik setelah Abu Bakar. Dan dia mengajarkan kepada kita doa yang tadi kita bacakan sama-sama. Terus bicara tentang keikhlasan. Jadi itulah nikmatnya Islam, bahwa keikhlasan itu atau diri kita ini yang terpenting itu adalah penutup amal. Makanya kita kalau kita ternyata dalam perjalanan itu tak mampu kita ngontrol amal kita, Bapak Ibu sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Makanya kita akhiri dengan penutup yang terbaik. Penutup di sini bukan hanya mati sudah jelas. Penutup amal yang kita hendaki itu husnul khotimah. Bukan hanya husnul khotimah itu maksudnya bukan hanya dalam hal kematian. Kan ada itu. Kalau kita menitipkan sahabat kita yang dalam perjalanan. Doanya kan penutup amal tuh. Astaudiukumullah hadinaka, astagfirullah, dinaka, wa amalatika, wa khawatima amalika. Ibu-ibu kalau bapaknya pergi, suah nggak doakan dia? Iya di mun bangun pagi. Mun istri saya suah lalu dan time dia doakan dia barang suah dulu dikabarkan Ustaz Asbi. Kata Ustaz Asbi, mundaan kau doakan dia nanti kawin lagi di sini. Jadi saya kadang-kadang nyaring-nyaring istri saya ngabarkannya. Begitu saya bagi astagfirullahaladzim hadin sambil berkecinak matanya kan. Kita sama-sama mendengar tahu saya sudah tahu maksud dia tuh. Iya, ibu-ibu nanti amalkan doanya. Terutama yang masih muda-muda. Suaminya. Tiba-tiba pergi ke Sambas, ya kan? Pergi ke Sejangkung suami kan? Ya bukan hanya itu. Tetapi memang salah satu doa yang dimaksud dengan penutup amal di situ. Maksudnya apa? Agar kita itu, kalau kita tak mampu ngontrol sejak awal, ngontrol proses amal, minimal ketika penutup amal kita pastikan betul. Kalau banyak yang kita tak mampu istighfar kepada Allah, Allah itu Maha Penerima taubat. Jangan sampai nanti sampai akhir amal masih tetap riya, masih tetap tak ikhlas, masih tetap jelek. Jangan sampai begitu. Makanya ada istilah apa? Muhasabatun nafs itu. Introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar juga itu. Hendaknya kalian itu menilai, menghisap diri kalian sebelum nanti dihisap oleh Allah SWT. Nah, seperti itu. Kita lihat pada ayat yang terakhir yang dibacakan oleh Qari. Ayat yang ketiga surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh. Innahu kana 'abdan syakura. Kata Allah, wahai orang-orang, wahai anak cucu orang-orang yang diselamatkan bersama Nuh. Ayat ini pendek nih. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hambanya yang sangat banyak bersyukur. Ada 3 orang nabi yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Dengan redaksi perintah atau dengan redaksi yang berbeda. Kalimatnya itu berbeda. Yang pertama Nabi Adam. Allah tidak sebutkan kepada seluruh manusia, cuman memang jelas Nabi Adam itu untuk seluruh manusia kala itu. Yang anak cucunya itu. Nabi Adam. Kepada seluruh manusia. Tetapi kalimatnya bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan itu kalimatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nabi yang Allah utus kepada kaumnya. Tetapi kaumnya itu seluruh manusia juga. Sampai dengan Nabi Adam. Kalau dalam silsilah 25 nabi itu ada nggak nabi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam? Nabi kedua kan Nabi Idris ya. Nah, cuman memang menurut mufassir dan dikatakan oleh seorang mufassir juga kontemporer ya. Dia katakan yang paling masyhur pendapat ulama itu bahwa nabi setelah Nabi Adam itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Idris. Dan ceritanya dalilnya memang ternyata banyak sekali. Oke, kita tinggalkan itu. Nah, jadi
Itu yang kedua. Yang ketiga tentu Rasulullah Muhammad SAW itu baru keluar dalil yang jelas itu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kata Allah. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi 3 orang nabi untuk seluruh manusia. Cuman untuk Nabi Adam dan Nabi Nuh itu diutus kepada kaumnya. Nah, sekarang bicara tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang kemudian melahirkan anak cucunya hingga manusia seluruhnya setelah beliau. Makanya ada yang mengatakan Nabi Nuh itu adalah Adamul Asghar atau bahasa kita itu Adam kecil. Kenapa disebut Adam kecil? Karena manusia itu sebenarnya berasal dari Nabi Nuh. Yang kita-kita ini. Kalau Nabi Adam kejauhan. Yang paling dekat itu adalah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh seluruh umat manusia itu adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Sejak kapan? Sejak terjadi banjir besar yang Allah timpakan banjir kepada umat Nabi Nuh, kepada seluruhnya bahkan, termasuk Nabi Nuh ditimpakan banjir. Cuma Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman Allah selamatkan dengan bahtera yang Allah perintahkan tadi dibuat itu. Ada banyak orang di situ. Cuman enggak agak banyak-banyak amat sih. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan belasan orang, ada yang mengatakan 40 orang. Tidak semuanya keluarga Nabi Nuh. Walaupun yang terbanyak itu keluarga Nabi Nuh. Namun menurut mufassir menjelaskan bahwa orang-orang yang tadi bersama Nabi Nuh itu, yang orang-orang beriman bersama Nabi Nuh di dalam bahtera itu, ternyata tidak memiliki keturunan. Allah takdirkan seperti itu. Sehingga kemudian keturunan yang lahir setelah Nabi Nuh semuanya berasal dari keluarga atau keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu penjelasannya. Oke, ayatnya beberapa tempat. Lanjut. Kemudian Allah sebutkan begini. Ini yang Masya Allah sekali. Innahu kana abdan syakur. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hambanya yang sangat bersyukur. Para ikhwan sekalian, kalau baca kisah Nabi Nuh, itu kisahnya banyak suka, banyak sedih. Banyak sedih. Kita bisa bayangkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu bersama kaumnya 950 tahun. Dipakai untuk dakwah. Berapa umat yang dapat? Yang menerima dakwah beliau. Saya katakan tadi itu tak sampai 100 orang. Anggaplah 70 orang yang paling banyak itu. Jadi memang 70 orang. Dalam 100 tahun, tidak sampai 10 orang. 100 tahun tidak sampai 10 orang. 10 orang kan berarti 95 orang. Ini kan cuma 70 orang. Dalam 100 tahun, tidak sampai 10 orang yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Bukan hanya tak terima, bercampur ejekan, bercampur intimidasi, bercampur dengan segala macam penolakan dan penghinaan yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan termasuk keluarganya, anaknya, dan istrinya. Nabi Nuh alaihissalam. Banyak penderitaan beliau. Coba kalau penderitaan itu kira-kira bagusnya kalimat yang cocok apa? Sabar ke syukur? Sabar. Harusnya orang yang banyak menderita, Allah sebutkan bahwa dia adalah orang yang banyak bersabar. Kalau nak masuk ke akal kita kan ya. Tetapi Allah sebutkan, innahu kana abdan syakur. Nah, kini tidak mungkin kan Allah salah sebut. Tetapi apa maknanya di sini? Apa hikmahnya di sini? Para hamba Allah sekalian, ternyata memang Nabi Nuh alaihissalam adalah hambanya yang benar-benar paling banyak bersyukur kepada Allah. Beliaulah yang pertama kali mencontohkan memuji Allah dalam segala situasi. Mengucapkan Alhamdulillah dalam hal makan dan minum. Bahkan maaf, keluar dari buang hajat. Apapun aktivitas yang beliau lakukan. Buka pakaian dan seterusnya. Selalu memuji Allah. Mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi rasa syukurnya itu sudah mendarah daging. Dari perkara-perkara yang kecil-kecil yang sederhana. Ini contoh yang sangat tepat cara kita memanage kita punya otak, punya hati. Bapak Ibu sekalian, kapan bersyukur? Kira-kira? Nah, tidak bisa menjawabnya. Saya kasih jawaban. Waktu dapat duit kan? Waktu padi bagus kan? Waktu ngail dapat kan? Waktu selamat dari tadi perahu kita yang anaknya? Dapat arisan kan? Jadi kita itu, mindset kita itu, otak kita itu, seakan-akan kita rancang begini. Kalau aku dapat nikmat, aku bersyukur. Kalau tidak, ya enggak bersyukur lah lo. Kan ya? Masalahnya agak sering dapat duit tuh. Jadi kalau tak sering dapat duit, tak sering lah kita bersyukur. Kenapa belum bersyukur? Duitnya belum dapat. Tadi kan nak cari duit.
ternyata dunia belum dapat, ya belum syukur, belum. Itu gitu. Jadi kita itu memaknakan nikmat itu dengan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita nyaman, kita lapang. Memang tak salah, betul, manusiawi. Cuman kalau kembali kepada Nabi Nuh, tidak begitu model orang yang sangat banyak bersyukur. Kira-kira kalau kita coba telusuri bagian Nabi Nuh, apanya nih yang membuat sangat khusus? Apa rumus syukur Bapak Ibu sekalian? Rumus syukur itu adalah bahwa nikmat Allah tidak pernah terputus, terhampar luas, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang nampak maupun yang tak nampak, yang kita ingat maupun yang tak ingat. Nikmat Allah semua. Kalau itu mindset kita itu mindset nikmat Allah, tak berhenti kita bersyukur memang. Coba we kita dapat duit 50 juta, tapi hidung setengah hilang. Mau ke? Dapat duit hari itu 500.000, cuman tumbuh bisul 6 butik. Nah, masih mau sih, mesti sembuh kata kita. Tapi kalau maaf nih, kita minum, makan, tak keluar barang itu 3 hari. Hilang duit 100, 500 ribu kecil tuh, tak mampu kita. Makanya kalau kita minum, alhamdulillah bisa masuk makanan kelapon sigi. Padahal banyak, nih, Rois bisa menjelaskan tuh, banyak proses nak masuk kelapon sebutik ke dalam perut ya. Bukan hanya perkara gigi. Ada kerongkongan, ada gigi, ada ludah, kerjasama semua ya. Sampai ke parut, nanti ada pergerakan usus, dia harus masuk ke dalam. Bisa keluar, bisa keluar. Kalau yang tak tentu duduk, bisa itu. Orang yang muntah itu, nah kan bisa banyak cerita. Tetapi kalau enggak kita syukuri, lupa kita barangnya. Kalah sama kita anggap nikmat itu nikmat kalau dapat duit 100.000 dari itu. Itu Nabi Nuh. Jadi dia mindset hidupnya memang jadi kalau mindset hidup itu mindset nikmat Allah kayak Nabi Nuh, hilang cerita yang ditolak oleh umatnya tadi itu. Memang itu musibah, tetapi dia merasakan nikmat yang tiada terputus, tiada terhenti dari yang kecil-kecil yang dia rasakan. Innahu kana 'abdan syakur. Pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang rasa syukur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tahu nggak dosa yang paling besar, yang paling tak boleh, bahkan dicap sebagai orang kufur? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang bunuh diri karena putus asa. Itu capnya syukur, dosa besar. Kenapa demikian? Dia menyempitkan dia punya pikiran, dia sempitkan dia punya hati, sehingga yang nampak dalam diri dia itu, aku orang yang paling menderita, tak ada guna, tak ada manfaat, hilang harapan. Ini orang kufur. Tak boleh. Jangan sampai nanti kita begitu. Kena musibah sedikit, ya Allah, memang dah menderitanya aku tuh. Jangan begitu. Karena sebenarnya jauh lebih besar nikmat Allah. Rumus yang kedua tuh, rumus musibah, rumus penderitaan. Walanabluwannakum bisyai'in kata Allah. Nah, itu rumus musibah tuh. Rumus penderitaan, rumus ujian, rumus musibah apa? Bisyai'in, sedikit. Nggak ada musibah banyak. Pasti lebih sedikit daripada nikmat. Ada berapa orang yang meninggal dunia ketika musibah tsunami di Aceh? Sekitar 200.000 lebih. Besar sekali. Dalam sejarah musibah Indonesia mungkin itu yang paling besar. Tetapi yang hidup ada berapa juta? Masih banyak yang hidup. Dan kami dengan izin Allah sempat ke sana. Banyak orang yang menderita satu ketika, Masya Allah ada sahabat kita mungkin yang dia tertimpa musibah, rumahnya kebakaran. Ada sahabat saya waktu di kantor, kebakaran. Sampai dia balik ke kantor tuh minjam baju kawan. Habis. Masya Allah. Kita membayangkan apalagi kalau kita membayangkan, ini manusia kan paling hebat tuh kalau membayangkan. Bayangkan penderitaan. Ya Allah, rumah 10 tahun aku nabung. Baru laka dicat, baru laka semuanya. Tiba-tiba dalam jangka 1 malam, habis sudah selesai. Laka oleh api. Kalau kena kita pikirkan musibah, memang habis cerita itu. Ya Allah, sedih betul. Bahkan rasa nak mati, mikirkan. Tetapi kalau kita bicara tentang nikmat Allah, nah, Masya Allah. Ada yang mau nukar tangan sebutik dengan rumah. Nggak ada orang mau, jangankan tangan sebutik, jari sebutik. Ada yang mau. Jari mungkin masih ada lah kali ya. Pun nggak mau. Lah, utuh badan kita itu, kemudian ada anak kita yang selamat, selamat anak kita itu, Bah. Belum lagi kita ceritakan, berapa tahun kau di rumah? 30 tahun. Udah 30 tahun dia rumah. Masya Allah, nikmat betul itu. Sehari saja kita di luar baru jalan, karena kita merasa meronta. 30 tahun kita punya rumah, menikmati rumah atas karunia Allah. Nikmat. Jadi kalau bicara nikmat enggak putus-putus memang. Itu baru yang kita nampak. Belum yang tak nampak itu. Apa yang tak nampak? Banyak sekali nikmat yang tak nampak itu. Dari yang kecil, yang besar, yang sedang, semua ada.
Allah itu memberi pertolongan kepada hambanya, memberikan fasilitas hidup itu, bukan berdasarkan permintaan, bukan. Karena kalau kita minta pun tak sanggup kita minta. Masa kita setiap saat nak minta? Ya Allah, kasih aku napas selama 3 jam. Begitu 3 jam mati kita, tak bernapas. Tak mampu kita minta. Tapi otomatis kan? Ya Allah, berikan aku lambung yang sehat selama 24 jam. Begitu jam ke-25 mati. Lambungnya langsung. Nah, enggak begitu. Allah kasih otomatis. Memang ibu minta? Enggak minta. Ada yang tahu dengan jantung kerja? Ngontrol? Enggak ada. Otomatis semua itu, Pak. Nikmat itu. Allah kasih nikmat gratis. Nah, ada yang mau menukar tuh. Ya Allah, aku punya jantung nih sekitar 5 on. Boleh nak aku beri, kutukarkan dengan rumah. Lekak kita gitu, mati kita, bini kita suka. Meninggal dia bilang, "Membaru aku," katanya. Jadi Masya Allah, kalau orang bicara tentang nikmat, memang jadi kecil ujian itu, walaupun kita tak boleh sombong. Begitu tertimpa musibah, maka ucapkan istirja, itu manusiawinya. Setelah itu, kita kembali kata Tukul tuh, kembali ke laptop. Lihatlah betapa besarnya hamparan nikmat Allah, bersyukur kepada Allah. Ini pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Innahu kana abdan syakura. Masya Allah. Jadi para hamba Allah sekalian, yang terakhir, memang nyaman ngomongkannya, nak bersyukur nih. Nak ngamalkannya, nah ini nah, tak agak mudah-mudah aman. Oleh karenanya, Allah Maha tahu nih kita manusia. Manusia itu sering lalainya. Allah tahu tuh. Kemudian Allah kasih kita satu cara. Apa cara kita? Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasul. Doa itu adalah senjata mukmin. Kita gunakan senjata kita, doa. Makanya Allah ajarkan doa dalam Al-Quran agar bersyukur. Dalam Al-Quran 2 tempat tuh. Nanti silakan cari. Surah Al-Ahqaf sama surah An-Naml. Surah yang ke-46 sama surah yang ke-27. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Itu doanya Nabi Sulaiman dan doanya yang Allah perintahkan bagi orang yang sudah berumur 40 tahun. Kalau kita artikan tuh, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikan aku anugerah atau ilham an ashkura ni'mataka allati, untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Sampai Allah ajarkan doa agar kita itu jadi orang yang bersyukur. Kenapa demikian? Padahal ini syukur ini kan perintah Allah harusnya. Allah yang memerintahkan kepada kita, Allah yang ngasih cobaan kepada kita, Allah yang memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Harusnya kan kita langsung bersyukur nih. Tapi Allah Maha tahu, ini orang nih disuruh memang dia bersyukur, tapi banyak kita bersyukurnya. Maka Allah kasih doa. Agar apa? Agar nanti dengan doa tersebut kita dapat pahala dan Allah kuatkan rasa syukur kita. Yang pertama. Yang kedua, Rasul ajarkan dalam sebuah hadis disebutkan, ada doa yang Rasul tak pernah tinggalkan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artikannya, saya artikan. Ya Allah, jadikanlah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu serta indah atau baik dalam peribadatan. Jadi kita minta kepada Allah tuh agar selalu berzikir, bersyukur dan enak. Husni ibadat itu maksudnya enak dalam beribadah. Ini menjadi pelajaran kepada kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Kita ittiba' betul dengan contoh teladan yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.